Halo, saya Amadius Ospaldo. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika yaitu tentang lingkaran. Oke, sekarang kita mulai dengan apa itu lingkaran. Lingkaran secara geometris didefinisikan sebagai bangun segi n beraturan dengan n mendekati tak hingga. Nah, secara aljabar, lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Nah, satu titik tertentu yang dimaksud itu adalah pusat lingkaran, yang ini. Yang O ini. Nah, dalam lingkaran ini ada beberapa unsur. Yang pertama adalah ada jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran yaitu jarak dari titik pusat lingkaran ke lingkaran. Ruas garis A ke O, kemudian O ke B, dan O ke C merupakan jari-jari lingkaran. Nah, jadi jari-jari itu jarak dari titik pusat ke lingkaran. Nah, kayak dari O ke A ini disebut jari-jari, kemudian O ke B ini juga disebut jari-jari, kemudian O ke C juga disebut jari-jari. Kemudian ada yang namanya tali busur. Tali busur yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ruas garis A ke B dan ruas garis B ke C adalah contoh dari tali busur lingkaran. Nah, yang dimaksud tali busur itu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Misalnya, dari A ke B ini disebut tali busur karena membentuk seperti busur. Nah, kemudian dari B ke C ini juga disebut tali busur. Kemudian ada diameter. Diameter yaitu tali busur yang melalui titik pusat lingkaran. Nah, di dalam lingkaran ini yang dimaksud diameternya itu adalah A ke C. Kenapa disebut tali busur? Karena dia melewati titik pusat yang O ini. Nah, kemudian ada yang namanya apotema. Apotema yaitu ruas garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran dan tegak lurus dengan tali busur. Nah, yang dimaksud apotema itu dalam lingkaran ini contohnya O ke P. Ini disebut apotema karena ruas garis yang ditarik dari pusat lingkaran tegak lurus dengan tali busur. Nah, tali busurnya yang ini, yang A ke B. Bisa juga misalnya kalau kita tarik garis dari O ke C ini, ke CB ini juga bisa membentuk apotema. Kemudian ada yang dinamakan busur. Busur adalah bagian dari keliling lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, dalam lingkaran ini juga terdapat busur. Contohnya yang ini. BA. Ini yang BA ini. Yang AOB ini. Yang melengkung ini. Nah. Kemudian ada sudut pusat, yaitu sudut yang berbentuk dari dua buah jari-jari lingkaran. Misalnya AOB dan BOC. Nah, sudut pusat itu maksudnya yang ini. Nah, itu. Kemudian sudut keliling, yaitu sudut pada keliling lingkaran yang dibentuk oleh dua tali busur. Nah, ini. Kemudian ada yang dimaksud sudut keliling. Sudut keliling yaitu sudut pada keliling lingkaran yang dibentuk oleh dua tali busur. Nah, di sini misalnya A, B, C. Nah, ini disebut sudut keliling. Kemudian contoh lainnya yaitu A, D ke B. Nah, ini juga disebut sudut keliling.
Kemudian ada juga yang disebut juring. Juring yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan busurnya. Nah, ini disebut juring nih. Yang di dalam ini disebut juring. Kemudian ada tembereng. Tembereng yaitu daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Nah, ini disebut tembereng. Kenapa disebut tembereng? Karena dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Karena dibatasi ini dan ini. Nah, yang juring juga karena dibatasi oleh dua buah jari-jari. Nah, ini jari-jarinya, O ke B dan O ke A. Nah, sekarang kita masuk luas, keliling, panjang busur, dan luas juring dan tembereng. Nah, keliling dan luas lingkaran. Nah, keliling lingkaran dapat dirumuskan dengan 2 dikali Pi dikali R. Sedangkan luas lingkaran dapat dirumuskan dengan rumus Pi dikali R kuadrat. Nah, sekarang kita lihat soal ini. Kita disuruh mencari panjang busur BA, kemudian luas juring BOA, dan luas tembereng BOA. Nah, untuk mencari panjang busur, luas juring, luas tembereng, pertama-tama kita cari dulu panjang busur BA. Panjang busur BA dapat dicari dengan rumus panjang busur BA sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali keliling lingkaran Nah, berarti sama dengan, bisa kita tuliskan berarti rumusnya itu sudut pusat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran itu 2 Pi R. 2 dikali Pi kali R. Sekarang kita masuk pembahasan cara menemukan panjang busur BA. Sekarang kita masukkan data-data berikut ke dalam rumus panjang busur. Berarti karena sudut pusatnya 120, berarti 120 derajat per 360 dikali 2 Pi R. Nah, 120 ini dengan 360 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Kenapa 1/3? Karena dibagi 12, kedua ruas dibagi 12. Nah, kita masukkan berarti dikali 2. Karena di sini R-nya 7, berarti Pi-nya kita menggunakan 22/7. Kita masukkan R-nya sama dengan 7. Nah, sekarang kita kerjakan. Pertama-tama kita kalikan 2 dikali 22, berarti sama dengan
1/3 dikali 44/7 kali 7. Nah, angka 7 ini bisa saling menghilangkan. Coret-coret sama dengan 1/3 dikali 44/1 sama dengan 44/3, atau bisa disederhanakan lagi menjadi 14 2/3 cm. Nah, itu untuk hasil panjang busur. Nah, sekarang kita mencari luas juring. Nah, luas juring dapat dicari dengan menggunakan rumus sudut pusat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Atau sudut pusat per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan data-data yang tadi ke dalam rumus luas juring. Yang ditanya adalah luas juring BOA sama dengan berapa. Oke, di sini kita akan mencari luas juring BOA. Kita masukkan data-data yang ini ke dalam rumus. Berarti sudut pusatnya 120 derajat per 360 dikali pi r kuadrat. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/3 dengan cara dibagi 12 duanya kedua ruas. Kemudian berarti dikali pi nya kita menggunakan 22/7 kali r kuadrat, berarti 7/2. Nah, sekarang kita hitung. Yang kuadrat ini bisa kita dahulukan menjadi 1/3 kali 22/7 kali, karena 7 kuadrat itu sama dengan 49. Nah, ini ada yang bisa disederhanakan nih. 7 dibagi 49. Ini hasilnya jadi 7, berarti jadi 1/3 dikali 22/1 kali 7, berarti sama dengan 1 kali 22 kali 7 itu sama dengan 154/3, karena 3 kali 1. Nah, 154/3 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 51 1/3, atau bisa lagi kita sederhanakan menjadi desimal, jadi 51,33 cm kuadrat. Sekarang kita cari luas tembereng BOA. Nah, untuk mencari luas tembereng BOA, kita cari dulu luas segitiga BOA-nya. Cara mencari luas segitiga BOA yaitu setengah dikali
BO dikali BA. Sin sudut pusat. Nah, sekarang kita cari dengan memasukkan angka-angkanya dengan menggunakan rumus berikut. BO nya itu berarti R, berarti itu R, kemudian R kuadrat, berarti R kuadrat dikali sin sudut pusat, berarti sama dengan setengah dikali 7 kuadrat dikali sin sudut pusat, berarti sama dengan setengah dikali 7 sama dengan berarti 49 dikali sin 120 derajat, kemudian sama dengan setengah dikali 49 dikali, nah sin 120 derajat itu sama dengan 0,866. Sekarang kita hitung. Setengah dikali 49 itu 24,5 dikali 0,866 sama dengan 21,22 cm kuadrat. Nah, ini untuk luas segitiganya sudah ditemukan sama dengan 21,22 cm kuadrat. Nah, sekarang kita hitung luas tembereng. Luas tembereng dapat dicari dengan cara luas juring dikurangi luas segitiga. Nah, luas juringnya itu yang tadi yang sudah kita temukan, ini yang sudah kita cari. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus berikut, berarti 51,33 cm kuadrat dikurangi 21,22 cm kuadrat itu sama dengan 30,11 cm kuadrat. Oke, ini untuk luas temberengnya sama dengan 30,11 cm kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke materi sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Sudut pusat dan sudut keliling lingkaran memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sudut pusat suatu lingkaran yang menghadap tali busur yang sama panjang adalah sama besar. Kemudian yang kedua, sudut-sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Dan yang ketiga,
sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya 90 derajat. Dan yang keempat, besar sudut pusat suatu lingkaran adalah 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Sekarang kita perhatikan gambar lingkaran ini. Jika diketahui sudut ADB sama dengan 45 derajat dan sudut DAE sama dengan 50 derajat, tentukan besar sudut ACB dan sudut CBE. Misalnya, titik E adalah titik potong AC dengan DB. Diketahui sudut ADB sama dengan 45 derajat dengan sudut DAE sama dengan 50 derajat, sehingga sudut DEA sama dengan 50 derajat. Sifat jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Berarti sudut ACB sama dengan sudut ADB, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, sehingga sudut ACB sama dengan 45 derajat. Kemudian sudut CBE ditambah sudut BEC ditambah sudut ECB sama dengan 180 derajat, jumlah sudut dalam segitiga. Kemudian sudut CBE ditambah sudut DEA ditambah 45 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut BEC sama dengan sudut DEA karena sudut yang saling bertolak belakang. Dan sudut CBE ditambah 85 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 180 derajat. Dan sudut CBE sama dengan 50 derajat. Jadi besar sudut ACB sama dengan 45 derajat dan sudut CBE sama dengan 50 derajat. Nah, sekarang kita masuk materi tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran memiliki beberapa sifat. Sifat pertama, besar sudut yang dibentuk oleh 2 tali busur yang saling berpotongan di dalam lingkaran sama dengan setengah kali jumlah sudut pusat yang menghadap masing-masing busur lingkaran yang berada di depan dan di belakangnya. Sekarang kita perhatikan gambar lingkaran ini. Tali busur AC dan BD berpotongan di titik T. Berdasarkan sifat pertama, maka sudut ATD sama dengan setengah kali dalam kurung sudut AOD ditambah sudut COB tutup kurung. Untuk membuktikannya, perhatikan gambar berikut. Sudut ADB sama dengan setengah sudut AOD dan sudut BDC sama dengan setengah sudut BOC. Sudut ATD sama dengan sudut ABD ditambah sudut BAC, hubungan sudut luar dan sudut dalam segitiga, sama dengan sudut ADB ditambah sudut BDC, sudut BAC dan sudut BDC menghadap busur yang sama, dengan setengah sudut AOD ditambah setengah sudut BOC, sama dengan setengah sudut dalam kurung AOD ditambah sudut BOC. Terbukti. Kemudian sifat yang kedua, besar sudut antara 2 tali busur yang titik potongnya berada di luar lingkaran sama dengan setengah kali selisih sudut-sudut pusat yang menghadap busur lingkaran yang berada di depan
dan di belakangnya. Untuk memahami sifat 2, kita perhatikan gambar berikut. Berdasarkan sifat 2, sudut ATD sama dengan setengah kali dalam kurung sudut AOD ditambah sudut BOC tutup kurung. Buktinya sudut ABD sama dengan sudut BDC ditambah sudut ATD. Hubungan sudut luar dan sudut dalam segitiga. Sudut ATD sama dengan sudut ABD dikurangi sudut BDC sama dengan setengah sudut AOD dikurangi setengah sudut BOC sama dengan setengah kali dalam kurung sudut AOD dikurangi sudut BOC tutup kurung. Terbukti. Nah, sekarang kita perhatikan gambar lingkaran berikut. Jika sudut RPQ sama dengan 30 derajat dan sudut PTQ sama dengan 130 derajat, tentukan besar sudut QOR dan sudut POS. Jawab. Sudut QOR dan 2 RPQ, sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Sudut QOR sama dengan 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Sudut PTS sama dengan 180 derajat dikurangi sudut PTQ. Kemudian sudut PTS sama dengan 180 dikurangi 130 sama dengan 50 derajat. Sudut PTS sama dengan setengah kali dalam kurung sudut POS ditambah sudut ROQ tutup kurung. 50 derajat sama dengan setengah kali dalam kurung sudut POS ditambah 60 derajat tutup kurung. Sudut POS sama dengan 100 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan sudut POS sama dengan 40 derajat. Jadi sudut QOR sama dengan 60 derajat dan sudut POS sama dengan 40 derajat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.